رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كلامه بالترتيل على خير عبده وشرفنا بحفظه وتعلمه ودراسته وتعبدنا بتدبره وتلاوته وجعل ذلك من أعظم عبادة أمته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين حزبوا الدرجة العليا في حفظ القرآن والعمل بشروطه وآدابه. أما بعد، يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله وعهد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. أيها القارئون وفقني الله إياكم. Ketahuilah bahwasanya ibadah membaca kalam Allah, membaca kalam Allah itu tashihu qiraatil huruf. Apa itu tashihu qiraatil huruf? Yaitu membaguskan atau memperbaiki tiap-tiap huruf Al-Quran. Jadi ibadah membaca Al-Quran ada niatnya juga untuk mentashih kembali huruf-huruf yang sulit, huruf-huruf yang ribet. Dengan seringnya kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, insyaallah maka bacaan Al-Quran akan semakin awal. Jadi tashihu qiraatil huruf, setiap huruf dijaga, ditelaah kembali dengan dasar ilmu tajwid, tidak dengan dibaca secara lahan, tidak dibaca secara cepat. Jadi seperti balapan, sehingga ada huruf-huruf yang kelipat, ada huruf-huruf yang tertinggal, sehingga haknya huruf itu tidak diberikan kepada pemiliknya. Siapa yang memiliki huruf? Yaitu makharijul huruf. Maka
Di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil qoulihi ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah, perhatikanlah dengan pelan-pelan. Dibaca Al-Quran itu pelan-pelan, diperhatikan dengan jelas. Bahkan di situ ada penekanan dengan jelas, sungguh, dengan diperhatikan tiap-tiap hurufnya. Firman Allah warattil itu memiliki maksud penekanan agar berhati-hati dalam melafalkan tiap-tiap ayat, menjaga hurufnya. Sedangkan maksud daripada tartila itu supaya menjadi benar bacaannya hingga meminimalisir akan kesalahan atau kekeliruan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan, at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ditartil itu memperbaiki atau membaguskan bacaan huruf-huruf dan mengerti wakafnya, wasolnya, sehingga tidak wakaf atau tidak berhenti sembarangan mengulang dari kalimat yang pas, tidak asal ngomong. Insyaallah dengan meneliti atau telaten memperhatikan, kita akan terhindar dari kesalahan. Kemudian dari hadis antaranya seperti qaulihi sallallahu alaihi wasallam qari'il Qur'an wal Qur'an yal'an, supaya kita terhindar dari semuanya. Beberapa orang membaca Al-Quran, tetapi Quran yang dibaca itu malah mendatangkan kemanfaatan bagi si pembacanya. Luar biasa. Jadi tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru malah mendatangkan keburukan baginya. Bagi siapa? Bagi mereka. Quran yal'anuhu, kemanfaatan baginya orang yang membaca Al-Quran asal-asalan tanpa digurukan, tanpa dasar ilmu tajwid. Ini biasanya untuk siapa? Untuk golongannya orang yang berpuas diri. Cukuplah pengetahuanku sampai di sini, dan ini saya membaca sesuai dengan kemampuanku karena Allah Maha Pengampun. Langsung beranggapan seperti itu tanpa melalui proses. Jadi harus digurukan bacaan Al-Quran. Jadi tidak mental. Beda dan lain halnya jika orang tersebut masih dalam keadaan menuntut ilmu, masih dalam posisinya menuntut ilmu, talabul ilmi, kemudian dia mentadabburkan sesuai dengan kemampuannya. Selagi orang tersebut masih dalam kategori menuntut ilmu, itulah yang mendapatkan buah pahala. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Sedangkan mereka orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Bagi siapa mereka? Mereka orang-orang yang mau belajar membaca Al-Quran, tidak berpuas diri. Cukuplah seperti ini bacaan saya. Kalau saya baca, toh Allah Maha Pengampun. Tidak bisa seperti itu. Harus melalui proses yang disebut dengan thalabul ilmi. Hadirin jamaah rahimahullah khususan. Raisul Majlis, juga Ketua DKM, segenap jajaran pengurus, saya hormati Sohibul Wilayah, juga Ketua RW, Ketua RT seluruh
Kita melanjutkan firman Allah tersedia dari Muslimin surat Al-Baqarah ayat 27, memiliki makna dan maksud apa ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma orang-orang fasik itu tujuannya. Yang kebanyakan orang jadi merusak amanah. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Orang-orang fasik ini disasarkan, jadi tidak ditunjukkan oleh Allah sebab dengan mata, yaitu orang-orang fasik yang pada merusak kesanggupan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu hukum, tahu aturan, namun berani untuk melanggarnya. Pada akhir zaman iman sudah mulai menipis, sudah berkurang, keyakinan bukan semakin mantap tapi semakin menurun, sehingga mendatangkan kemaburukan. Jadi maksud daripada ayat alladzina yanquduna 'ahdallahi, yang mana ahdallah ini artinya ahdillah, kesanggupan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahdillah itu ada 4 golongan. Jadi dikatakan ahdillah itu kesanggupannya, kesanggupan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesanggupan yang pertama, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Yaitu kesanggupan hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahdillah itu ada 4 kesanggupan. Yang pertama, kesanggupan para nabi-nabi dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir sudah dikehendaki untuk istilahnya mempercayai, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lima atakum min kitabin
wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Yang artinya, ingatlah wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, zamannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kesanggupannya para nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Jika Allah menghendaki memberikan kitab dan hikmah kepada kamu sekalian melalui utusanku, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang kepada kamu sekalian dan membawa kebenaran apa yang ada di muka bumi. Maka kamu sekalian harus beriman dan haruslah kamu sekalian mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu para nabi dan umat-umat terdahulu kemudian menyanggupi apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesanggupan yang kedua yang diambil oleh Allah yaitu kesanggupan terhadap anak turunnya Nabi Adam alaihissalam. Kesanggupan terhadap anak turunnya Nabi Adam, supaya apa? Mengakui keesaan Allah, mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, tidak hanya secara lisan, melainkan sepenuh hati benar-benar mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in aqala rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Percaya bersaksi, jelas bersaksi. Jadi yang menghindari atau sengaja meninggalkan digolongkan sebagai orang-orang yang fasik. Kok bisa? Sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, semua perkara yang diperintahkan oleh Allah, maka kita sebagai hamba Allah diwajibkan untuk mentaatinya. Dikatakan fasik kenapa? Sudah tahu ini perintah, sudah tahu ini larangan. Yang perintah tidak dikerjakan, terkadang yang larangan justru malah dikerjakan. Sudah tahu bahwasanya meninggalkan sholat wajib itu dosa, namun karena urusan dunia, urusan yang lain, sehingga mengabaikan, melalaikan dan melupakan akan kewajiban kita, akan kewajiban menunaikan ibadah sholat. Lalai, apa itu nggak pasti? Rugi bagi diri tiap-tiap orang-orang yang fasik. Orang tahu perintah tapi tidak mau menjalankan. Tapi sebaliknya tahu larangan
bukannya ditinggalkan malah dikerjakan. Berarti sudah tidak menyanggupi. Sedangkan para nabi dan umat-umat terdahulu sudah mengatakan apa namanya, kesanggupan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai bagian dari Nabi Muhammad meneladani mengikuti. Kalau baginda Rasulullah menyanggupi mengikuti, maka digolongkan sebagai orang-orang yang muttaqin. Maka kesanggupan yang ketiga diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para utusannya supaya mendapatkan tugasnya dan menjalankan agamanya Allah, yaitu yang difirmankan di dalam ayat wa in akhadna mitsaqan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Semua para nabi itu sudah memiliki tugasnya masing-masing, dan semua yang menyanggupi apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesanggupan yang keempat yaitu kesanggupan yang khusus untuk para ulama, para dzurriyyah, untuk apa? Yaitu mendatangi apa yang diamanahkan dari para nabi. Karena jelas siapa para ulama itu semuanya sudah mendapatkan tugas, mendapatkan amanah. Disebut al-ulama warathatil anbiya. Jadi tidak ada yang boleh disembunyikan, diumpet-umpet, tidak boleh. Yang hak katakan hak, dan yang batil katakan batil. Kemudian diperintahkan pula di dalam hadis yang lain, man su'ila an ilmin fakatamalahu falaysa lahu bilijamin minnah. Barang siapa yang mengetahui dan memiliki wawasan yang luas babakan hukum maupun ilmu pengetahuan agama, sedang ia tidak mau menyampaikannya, atau ketika ia sedang ditanya oleh seseorang yang orang itu memang benar-benar tidak mengetahuinya, namun ia bertanya kepada orang yang paham, orang yang memiliki pengetahuan itu sama sekali tidak mau memberitahunya, maka tiap-tiap ilmu pengetahuan yang ia miliki itu akan menjadi siksaan di akhirat nanti. Makanya seorang ulama itu tidak boleh menyembunyikan ilmunya, kemampuannya di bidang apa, pahamnya apa, dibutuhkannya apa, disitulah disampaikan. Maka sampaikanlah kulil haq walau kana marra. Sampaikan saja jika memang itu benar, meskipun pahit dan tidak enak didengarnya, meskipun itu dianggap yang menyindir, padahal sesungguhnya bukanlah suatu sindiran, tetapi yang dikatakan itu adalah hak. Ini tidak boleh menyembunyikan, apalagi tidak mau memberitahu. Semuanya itu harus dijelaskan apa adanya. Sebagaimana
Firman Allah, wa in akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna illa hidayah. Yang diinginkan ahdillah pada zaman saat ini, ayatnya itu ahdillah yang pertama. Ditujukan kepada siapa? Orang yang merusak ahdillah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi secara umum ini bisa mengenai semua orang-orang Islam yang tidak ada rasa taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Lisannya bersaksi, lisannya mengakui, namun pada kenyataannya, aktualnya malah mengkhianati, tidak mengiyakan, tidak menjalankan perintah, bahkan sengaja ataupun tidak sengaja, kebanyakan malah cenderung untuk ingkar dan meninggalkannya. Jadi sudah mengingkari kesanggupan. Malah Kiai Haji Muhammadul Saleh yang dikatakan beliau, ya ini sudah menjadi kewajiban. Perintahnya sholat, ya sholat. Perintahnya kita diperintahkan puasa, ya puasa. Sudah waktu diperintahkan haji, ya haji. Ya mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur hidup. Sudah terlanjur hidup. Perintahnya seperti itu. Suka dan suka, ya harus suka. Karena sudah ada kesanggupan. Ini perintah Allah, ini larangan Allah. Yang perintah dijalankan, yang jelas itu larangan segera ditinggalkan. Ini orang Islam itu bukan sekedar KTP-nya saja, bukan hanya lisannya saja, bahkan membaca syahadat itu jangan hanya 3 kali seumur hidupnya. Ya, ketika khitan, ketika nikah, dan hendak mati. Ya, syukur-syukur bisa mengucapkan syahadat, bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah merupakan salah satu kesanggupan persaksian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lebih dalam lagi, lisan sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu setidaknya 4 rukun di antaranya ditegakkan. Kalau yang satu mungkin berat karena berkaitan dengan biaya. Apa yang dipakai? Syahadat kita ucapkan. Kemudian yang kedua, perintahnya untuk mengerjakan sholat. Jalankan, perintahkan terhadap keluarga. Siapa? Istrimu, anak-anakmu. Ini ahlu bait semuanya. Kita ajak, kita perintahkan, kita contohkan untuk tidak meninggalkan yang namanya sholat. Ini sudah menjadi kesanggupan. Kemudian yang ketiga, yakni mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sudah menjadi kewajiban dan sudah ada kesanggupan, maka wajib untuk kita jalankan, kita kerjakan. Dan yang keempat, yakni menunaikan zakat.
Haji itu memang diperkhususkan untuk orang-orang yang mampu dalam segala hal, mampu fisiknya, mampu biayanya, dan mampu segala-galanya. Dan Allah yang menentukan, Allah yang akan memanggil untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mudah-mudahan panjenengan dan kita semuanya digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang akan memenuhi panggilan Allah, menyempurnakan rukun Islam yang 5. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sudah ada persaksian, sudah ada kesanggupan, capeknya kayak gimana, yang namanya sholat ya kerjakan. Sudah bersaksi, sudah ada kesanggupan, ngantuknya kayak gimana, pagi subuh tetap kerjakan. Bukan ditinggalkan. Bahaya kalau digolongkan sebagai orang yang fasik. Jadi disebut dengan taat, yaitu syahadatnya itu sudah mantes, sudah masuk ke dalam hati, di mengandung hati, menyanggupi Allah untuk kita senantiasa taat, sudah menyanggupi apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk selalu taat, untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Akan tetapi orang yang sudah bersyahadat, sudah menyatakan persaksiannya, kemudian tidak menyanggupi, ini Masya Allah, perihnya, pedihnya dari hidup menjelang ajal alam barzakh sampai nanti di akhirat, itu tidak akan pernah berhenti dari yang namanya kesengsaraan dan keniscayaan, karena ia benar-benar digolongkan sebagai fasik, tidak mau menjalankan, tapi tidak mau juga dikatakan bahwasanya dia tidak beriman. Beriman mau beriman, percaya, tapi kalau untuk sholat, dulu ada yang begitu. Di sini ada? Nggak ada. Kalau di masjid orang-orang beriman semuanya, orang-orang taat semuanya. Jangan sampai KTP-nya agama Islam. Masuk rumah, tutup pintu, ada yang bilang nggak ada ya? Tuh udah maghrib, matiin TV-nya sama berangkat ke masjid. Tapi kalau bapak di rumah, ada yang begitu? Nggak ada. Di sini orang beriman semuanya. Pak RW-nya rajin, RT-nya rajin, DKM-nya rajin. Jadi saya semuanya akan mengikutinya. Alhamdulillah. As-salatu khairun minan naum. Jadi pas mau penalti, alhamdulillah mungkin penalti selesai ternyata sudah koma, tanggung tunggu pengambilan trofi. Udah trofi diserahai, selesai letak lewat subuhnya jam 8, 7, jadi jempol gunung, tapi gak mau dibilang Pak. Iya, angin. Semalas-malasnya tetap saja yang namanya sholat jangan sampai ditinggalkan. Seberat apapun pekerjaan yang kita jalani, sepanas apapun terbitnya matahari, sedangkan kita sedang mengais atau mencari maisha untuk keluarga kita dalam keadaan nahan lapar
karena kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa tetap bertahan untuk tidak berbuka di siang hari. Alhamdulillah. Orang-orang hidayah insyaallah semuanya dikaruniakan hidayah semuanya, diberikan petunjuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Emang sayang kalau sampai digolongkan sebagai orang yang fasik. Ya Allah, insyaallah. Sesusah apapun dan semenderita apapun, semoga masih digolongkan sebagai orang yang mampu menunaikan kewajiban untuk membayar zakat. Jangan sampai digolongkan orang-orang yang dizakati saja namun tidak mampu menunaikan zakat. Kalau dapat bagian zakat tidak apa-apa, tapi kalau dizakati berarti sudah banyak fakir dizakati. Oh kasihan, dibiarkan saya yang dizakati. Sama dengan orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Kategorinya siapa? Anak-anak dan orang jompo sudah tidak mampu apa-apa, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi dizakati. Mudah-mudahan dunia Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamatus shalah, kita zakah, usul Ramadan dapat kita laksanakan semuanya dan Allah luaskan rezeki kita semuanya. Wahai iman istata'a ilaihi sabila. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yuhyikum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ayat ditujukan seluruhnya. Wahai penduduk Mekah, penduduk Mekah dulu terkenal dengan apa ya? Takfuruna billah, ya, pada kufur kepada Allah, menentang adanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Justru malah kekufuran itu merajalela hingga turunlah ayat ini. Wa kuntum amwatan wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Penduduk Mekah itu semuanya adalah penduduk muka bumi. Bagaimana kamu sekalian kok bisa kufur, kok bisa tidak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan sekarang ya, ini masih zamannya zaman jahiliyah, masih zaman kebodohan. Jadi kufur yang amat sangat, meyakini bahwasanya manusia itu akan hidup lebih lama lagi dan sulit untuk menemui yang namanya kematian. Karena tidak percaya adanya Allah, tidak percaya dengan adanya hari akhir, tidak percaya dengan adanya siksa kubur, tidak percaya dengan adanya siksa akhirat. Yang ada apa? Yang ada hanya berfoya-foya, menghabiskan kesenangan semata, dan semuanya itu dilakukan atas dasar nafsu
dan semuanya itu atas dorongan dan desakan nafsu syaitan. Masya Allah. Jadi kalau dahulu seperti apa kebodohan yang merajalela di Mekah dahulu sebelum menerima adanya kebenaran, sebelum menerima adanya wahyu Al-Quran, sehingga manusia ketika itu lepas kontrol. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ditentang, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dimusuhi. Bahkan bukan hanya itu, dari golongan bangsa Quraisy yang mendekati dan menerima akan adanya ajaran Nabi Muhammad SAW dimusuhi, bahkan cenderung ancamannya untuk dibunuhnya. Karena ada kisahnya seorang anak muda yang benar-benar menerima dan mempercayai adanya ajaran Nabi Muhammad SAW, namun ibunya belum mau beriman dan belum bisa menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, karena anak ini saking taatnya, saking baktinya, saking dekatnya, saking takutnya kepada orang tuanya, seorang ibunya, maka ibunya tetap saja itu sampai memarahi anaknya. Seperti apapun ibu marah, maka aku tidak akan pernah marah sama ibu. Nah, berhenti kau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ikutilah ajaran nenek moyang kita. Namun dia tetap berhenti. Bahkan ibunya mengancam akan berhenti mogok makan untuk tidak melanjutkan makan agar ibunya mati secara pelan-pelan. Apa yang dikatakannya? Andaikan ibu memiliki nyawa 12, bahkan 12 kali untuk menemui kematian, aku tetap akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mengikuti ajaran ibu. Karena ibunya meyakini bahwasanya anaknya seorang anak yang nurut, anak yang berbakti, maka ibunya pun akhirnya luluh hatinya, tersentuh hatinya hingga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seorang anak yang dapat menyelamatkan orang tuanya dari siksaan, dari kekufuran, sehingga meyakini agama yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni agama Islam, hingga meyakini bahwasanya inna dina indallahil Islam, sampai ia tancapkan, saya percaya dan saya yakin bahwasanya agama yang paling diridhai oleh Allah yaitu agama yang saat ini diikuti oleh putraku, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan, kekeliruan itu adalah sifat kami, sifat al-fakir, karakter al-fakir, dan mudah-mudahan segala kesalahan Allah berikan ampunan untuk kita semuanya. Bi akhir doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.